sudah keluar 2025 ya. Kalau emang nggak bisa dingin, kembalikan uang saya ya. Susu itu harusnya dingin. Kalian kasih saya ada order susu yang kecil itu dikasih dingin. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Masih FYP di TikTok, seorang perempuan marah-marah kepada karyawan kasir di sebuah minimarket lantaran susu UHT yang dia beli tidak dingin. Video tersebut diunggah oleh akun anonim dan beberapa hari lalu telah mendapatkan views sebanyak 38,5 juta. Video seorang perempuan dengan rambut dijepit tersebut kemudian banyak diunggah oleh akun konten kreator lain. Wajahnya tak hanya viral di TikTok melainkan juga di X Twitter. Diketahui melalui video berdurasi 1 menit tersebut, perempuan itu mengatakan kalau emang nggak bisa dingin, kembalikan uang saya. Susu itu harusnya dingin. Kalian kasih saya order susu yang kecil itu dingin, ya saya nggak peduli. Terdengar dalam video tersebut, karyawan kasir mencoba menjelaskan bahwa tidak ada susu dengan ukuran tersebut yang dingin di tokonya. Namun, perempuan yang memakai headset tersebut tetap meminta uangnya dikembalikan, berikut juga dengan ongkosnya. Perlu kita pahami kembali bahwa perbedaan jenis proses pengolahan dan pengemasan susu menentukan letak penyimpanan susu tersebut. Misalnya, susu ultra high temperature atau UHT mengalami proses pemanasan yang lebih tinggi atau lama dibandingkan dengan susu pasteurisasi yang lebih singkat. Dalam artian, susu UHT tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin, seperti chiller atau kulkas. Maka itulah susu UHT yang di minimarket kebanyakan tidak disimpan di dalam kulkas dan hanya di rak biasa. Meskipun disimpan di dalam suhu kamar, susu UHT akan tetap tahan lama. So, gimana menurut kalian? Komen. Kan sudah lihat video ibu-ibu ini yang marah-marah perkara susu UHT. Kalian bayangin kalau kalian di posisi dia sekarang. Dikenal satu Indonesia, video ditonton puluhan juta satu Indonesia, dan mengenal dia sebagai perempuan yang marah-marah hanya karena tidak mengerti susu UHT. Apa rasanya jadi dia sekarang? Malunya luar biasa. Dan apa perasaan anaknya dan keluarganya yang nonton dia begitu di sosmed? Malunya lebih luar biasa. Makanya kita harus belajar jangan sampai kita jadi kayak dia. Kalau kita lagi sebel, kita lagi marah, kita tahan-tahanin, kita sabar-sabarin. Jangan sampai kita jerit-jerit seperti itu. Karena apa? Karena malunya luar biasa. Ini untuk kalian yang kerja di F&B atau nggak di retail gitu ya, di service industry, kalian pasti pernah nih ketemu yang kayak gini. Dan rasanya itu kayak oh my god, kalian sudah berusaha gitu ya dan masih dibentak-bentak. Kadang-kadang memang kita bisa salah sebagai orang yang kerja. Tapi jangan sampai amukan-amukan orang yang seperti ini yang kemungkinan punya masalah di rumahnya itu kebawa ke kerjaan kita, ke kinerja kita, sampai akhirnya kita melampiaskan itu ke customer lainnya dan kita memberikan servis yang jelek. Kalian bayangin kakak-kakak di minimart itu dibentak-bentak kayak gitu ya. Terus orang itu pulang, dia harus layanin orang lain dengan senyum seolah-olah tidak ada apa-apa. Kayak hebat banget kan, kita itu berharap orang-orang kerja di retail pasang muka selalu ramah dan baik, padahal kita nggak pernah tahu sebelumnya dia bisa muka-mukin apa sama customer. Dan kalau kalian tuh kerja di retail, entah kalian jualan donat jadi kasir gitu ya, atau kalian jualan baju di pasar, belajar sebanyak-banyaknya. Karena ini akan membantu banget untuk kalian mengerti dan bisa berbicara dengan baik walaupun ada customer itu yang sangat kasar. Kalian harus ingat, pengetahuan customer nggak selalu sama dengan pengetahuan kita. Dan kadang-kadang kita bisa bentrok di situ. Tapi kalian harus ingat, walaupun customer mungkin di mata kita nggak benar, tapi kalian harus ingat kita juga nggak selalu benar. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya kasir Indomaret. Jadi saya ini kasir Indomaret kemarin melayani ibu-ibu yang viral ya, ibu-ibu yang berisik banget gara-gara susu ultra 1 liter yang enggak dingin. Oh my god ya, pada saat itu gue kayak apaan sih nih ibu-ibu, males banget gue ngadepinnya gitu, kayak yang gak level deh gitu. Ya secara ya cuma karena gara-gara susu 1 liter ya yang nggak dingin, yang dia komplain, yang dia minta balikin duitnya aja seribet itu gitu bu. Halo bu, ribet banget hidupnya ibu. Kenapa sih bu nggak bahagia bu di rumah? Ribet banget bu. Perkara cuma minta balikin, oke, saya nggak suka mbak, saya maunya dingin ya. Maaf ya mbak, kalau memang nggak dingin saya boleh ya saya balikin gitu. Bisa nggak sih? Saya minta uang balik mbak gitu. Bisa bu.
Saya dengan senang hati bakalan panggil atasan saya buat void ya, buat void pembelian ibu. Segampang itu Bu, nggak usah pakai teriak-teriak, hurry up, I don't have time, dan saya nggak peduli gitu. Bu, saya kasih tahu aja ya, ibu nggak peduli, saya lebih nggak peduli lagi ya Bu. Ibu mau minum susu dingin kek, ibu mau minum enggak susu dingin kek, ibu mau ganti pakai santan kek, ibu mau pakai ribet banget Bu, ribet. Ibu pikir saya nggak punya masalah Bu? Seolah-olah di dunia ini cuma ibu doang yang punya masalah gara-gara susu 1 liter yang nggak dingin Bu. Pakai segala ya, minta ganti uang Grab ke kita Bu. Kita makan aja kadang-kadang Bu suka patungan Bu. Masa iya Bu saya mau balikin uang Grab ibu yang notabene ibu yang pakai mobilnya, bukan kita Bu? Ngerti nggak Bu? Lain kali Bu kalau emang itu nggak sesuai dengan harapan ibu, barang yang ibu beli nggak usah dibeli Bu. Nggak usah ya ibu ngerasa repot, kita lebih repot lagi karena kita kerjaannya jadi 2 kali Bu, paham? Besok-besok Bu ibu nggak usah minum susu lagi Bu susunya kagak ada yang dingin, mendingan ibu langsung aja tuh nyusu dari sapinya Bu oke Bu? Ada lagi nih ya, ibu-ibu marah-marah gara-gara susu yang dibeli nggak dingin. Bu, udah berapa lama ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke minimarket? Sudah berapa lama ibu nggak pernah ke sana? Sampai-sampai ibu bilang kayak gini, kalau misalnya ini yang saya tahu tuh ya, susu tuh harusnya dingin. Ada susu bagian dingin, ada susu yang enggak, dan kebanyakan susu 1 liter yang dingin itu biasanya adanya di supermarket besar. Kalau kayak di minimarket kecil-kecil gitu biasanya tuh susu yang 1 liter itu ditaruhnya di bagian yang gak dingin. Dan kalau misalnya ibu mintanya yang gak dingin kan better tinggal kasih notes ke abangnya kan, karena katanya ibunya ini tuh pakai aplikasi. Kasih notes aja minta susu yang dingin gitu. Tapi ini balik ke toko marah-marah, dan menurut aku gak ada yang salah orang tokonya. Coba Bu, tolong klarifikasi karena satu Indonesia sedang heboh ngeliat video ibu. Dan simpelnya kalau ibu mau dingin tinggal masukin kulkas di rumah, kan ibu punya kulkas. Ya Allah ibu, punya masalah hidup apa ibu? Kayaknya berat banget. Perasaan memang susu 1 liter itu di Indo April gak ada yang dingin. Memang ada yang kecil-kecil ibu. Sumpah loh, ibu kelihatan kayak orang bener loh. Kayak orang yang berpendidikan tinggi pakai bahasa Inggris. Tapi mulutnya ngomongin si kasir kagak punya otak, ngomongin si kasir goblok. Sekarang gue bingung yang gak punya otak tuh siapa. Gue gak tahu ya kasirnya semalam mimpi apa bisa ketemu customer seperti ini. Ini pasti hari yang paling sialnya dia sih. Nih ya buat para karyawan, kalau kalian ketemu customer seperti ini teriak-teriak marah-marah gak jelas, dan kalian udah mencoba mengalah dan minta maaf walaupun itu bukan kesalahan kalian dan mereka tetap marah, udah sikat aja. Gue juga pernah di posisi kalian dan saya sikat, akhirnya si customernya menciut dan out. Dan gue gak takut lagi dipecat sama bos gue selagi gue kerja masih ngikutin SOP di kerjaan gue. Tapi gue dihina, gue diinjak-injak, bukan kesalahan gue pasti lawan, sumpah.